Shalom. Selamat malam. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu temanya malam ini adalah hidup dengan pengenalan akan Allah. Hidup dengan pengenalan akan Allah. Banyak orang beragama tapi tidak Tuhan. Ya, orang beragama tapi tidak kenal Tuhan. Nah, hari ini biar kita bukan hanya sekedar beragama, tapi kita benar-benar mengenal Tuhan. Nah, saya ajak saudara buka dulu dalam kitab Hosea. Saudara bingung Hosea apa lagi nih? Sudah? Kitab Hosea. Kita akan baca sama-sama atau secara bergantian ya. Saya ajak kita baca aja ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Hosea pasal 4. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Ini Nabi Hosea menyampaikan pesan ini. Firman ini disampaikan oleh Nabi Hosea, tentu Tuhan sampaikan melalui perantara Nabi Hosea untuk bangsa Israel pada konteks zaman itu. Sudah, saya baca ayat 1, ayat saudara ayat 2, terus secara bergantian ya. Menentang iman dan bangsa yang tidak setia. Ayat pertama dari pasal keempat kitab Hosea. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Jadi rupanya bangsa itu hidup tidak ada dalam kesetiaan Tuhan, tidak ada hidup dalam kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Tidak ada pengenalan akan Allah. Ayat 2. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan menumpahkan darah, menyusul tumpahan darah. Jadi saudara lihat, ada orang-orang beratasnamakan agama, tapi yang dia lakukan seperti ini, air-air ini ya kan? Benar gak? Mengutuk, apalagi? Berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul apa? Nah, lihat, saudara lihat. Ayat ketiga sekarang. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengganggu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Ayat kelima. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama dengan engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak mengenal itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan ajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di sini ayat saya ulangi di kalimat pertamanya ya. Umatku apa? Karena apa? Tidak mengenal Allah. Jadi ini yang jadi ayat mas pembahasan kita ya, titik tolak dari ini ya. Jadi umatku binasa, kata Nabi Hosea, karena tidak mengenal Allah. Orang bisa tidak beragama? Banyak, ya kan? Dia beragama, tapi persoalan dia kenal nggak dengan Allahnya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Nah, saya mau katakan gini saudara, mengenal dengan mengetahui itu adalah dua hal yang berbeda. Setuju nggak? Mengenal dan mengetahui dua hal yang berbeda ya kan. Jadi artinya gini, orang bisa tahu tapi belum tentu dia kenal. Tapi kalau orang kenal, pasti dia tahu. Kita semua tahu nggak presiden kita? Siapa namanya? Saya mau tanya, kenal nggak? Cuma tahu, ya kan? Tetapi tidak kenal. Nah, jadi iman itu sebenarnya dimulai dari pengenalan lebih dahulu, baru
mengetahui atau mengerti tentang Dia yang kita kenal. Saya ulangi. Jadi iman itu dimulai dari apa? Pengenalan lebih dahulu, baru apa? Mengetahui atau mengerti tentang Tuhan itu. Jadi dimulai, nah banyak orang kan pengennya apa? Tahu dulu. Oh, nggak masuk akal soalnya, saya harus tahu dulu, baru saya mengenal. Padahal iman tidak seperti itu, dimulai pengenalan dulu, baru nanti engkau bisa lebih tahu lagi tentang siapa yang kita kenal itu. Makanya Yesus kan bisa pernah ngomong dengan Thomas apa? Thomas, engkau percaya karena sudah melihat, tapi berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Jadi dimulai daripada pengenalan dulu. Nah, saya beri contoh begini, saudara. Rasul Paulus, dia sudah tahu belum tentang Tuhan? Sudah. Dia tuh kira-kira zaman sekarang tuh sarjana teologi lah. Dia kan masuk dalam pendidikan sekolah teologi dari siapa? Gamaliel. Dia tuh orang pendidikan itu, lihat ya kan? Jadi dia benar-benar beragama, dia semua pokoknya oke dah dalam soal-soal keagamaan. Dia tahu nggak tentang Allah? Tahu. Tapi dia kenal nggak? Nggak kenal, makanya kehidupannya seperti itu kan. Kerjaannya cuma menangkap orang-orang Kristen, bantai, tangkap bantai. Nah pertanyaannya kapan pengenalannya dia mulai terjadi? Kalau beragamanya udah lama. Bahkan dengan agama yang dia jalankan, dia pikir dia udah oke semua. Nah kapan dia mulai mengalami pengenalan itu? Kapan? Hah? Waktu dia sedang berjalan ke Damsyik, Kisah Rasul pasal 9 ya. Nanti saudara baca ayat 1 sampai 18. Itulah awal pengenalannya kepada Tuhan. Beragamanya udah lama, melakukan kegiatan keagamaan sudah lama, tapi pengenalannya baru dalam Kisah Rasul pasal 9. Itu setelah dia menjadi memprovokasi orang-orang untuk membunuh siapa? Stefanus, Kisah Rasul pasal 8 itu. Lihat. Jadi kita bisa lihat nih, mengenal dan mengetahui adalah dua hal yang berbeda. Maka setelah pengenalan itu akhirnya ada satu gairah luar biasa secara roh di dalam diri Rasul Paulus, sampai Paulus pernah bilang kepada jemaat di Filipi 3 ayat 10, nanti saudara baca situ, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Ya, ada satu gairah dia setelah berjumpa, mengenal Dia, ada kehausan untuk terus lagi ya. Maka dia bilang, aku melupakan apa yang di belakangku, aku mengarahkan pandangan kepada apa yang ada di depanku. Aku mengejar-ngejar ya, kalau aku mengejar-ngejar, apa dia bilang, aku mengejar kalaupun mungkin aku dapat mendapatkannya. Padahal posisi dia sudah mengenal Tuhan. Lihat, ada kehausan terus ya, supaya dia lebih dalam. Makanya ada lagu, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, ya kan? Jadi saudara lihat ya, jadi kita jadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar mengetahui tentang Tuhan, tentang Yesus, tapi kita harus mengenal Dia secara pribadi. Ayub itu sebenarnya dia sudah tahu belum tentang Allah? Sudah. Kehidupan agamaannya luar biasa, betul. Ya kan? Tapi setelah lewat proses itu, akhirnya dia bilang, dulu aku hanya mengetahui atau mengenal kau hanya kata orang, sekarang aku melihatnya sendiri, aku mengalaminya sendiri ya. Nah, konsep agama-agama itu selalu berbicara tentang mengetahui tentang Tuhan. Itu konsep agama. Saudara boleh tanya agama-agama mana. Mereka cuma tahu tentang Tuhan, tapi mereka tidak mengenal tentang Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia semua jadi berdosa. Alkitab bilang kan, Allah bilang kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Kita diciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, gambarnya rusak nggak? Nah saya mau tanya dulu, kalau gambar rusak tuh berarti gambarnya itu tidak ada atau masih ada cuma tertutup? Ya? Firman Tuhan ini, kalau saya ambil tinta saya tuang, tetap ada nggak? Ada di bawah tinta yang menutup. Kalau tinta itu bisa kita angkat akan kelihatan. Nah waktu manusia jatuh dalam dosa seperti itu,
gambar itu rusak. Nah, itu sebabnya sejak itu manusia tetap memiliki keyakinan dalam batin bahwa di luar diri manusia itu ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Siapa dia? Gak tahu. Makanya saudara lihat, agama kan banyak. Akhirnya mereka coba mengimajinasikan orang Jepang melihat matahari. Wah, ini mungkin Allah karena dahsyat kan menerangi. Mereka sembah. Kita lihat orang-orang di pedalaman bilang ateis yang gak kenal Allah secara, tapi mereka punya kebijakan-kebijakan lokal yang mereka sembah sebagai agama. Nggak tahu. Nah, Yesus itu, Allah itu menyatakan, ini loh gua sebenarnya. Jadi kita bersyukur tadi orang Kristen, kita kenal tentang Allah pencipta langit dan bumi itu. Amin. Yang lain cuma bertuhan tapi tidak tahu siapa Tuhannya. Nah, ini asal-ngasal. Jadi agama-agama cuma mengetahui tentang Tuhan. Nah, bangsa Israel tahu Allah tapi tidak mengenal Allah. Makanya ayat 6 tadi sampai Hosea bilang, umatku binasa karena apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan ini terjadi karena mereka sendiri yang menolak pengenalan itu. Tadi Alkitab bilang kan, karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang apa? Menolak pengenalan itu. Ya, jadi mereka tuh tidak mengenal karena mereka menolak pengenalan itu. Padahal Allah sudah menyatakan diri kepada mereka melalui apa? Melalui mujizat. Ya, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, kan mujizat Allah tuh luar biasa. Saya pikir belum ada mujizat yang terjadi sampai hari ini. Kalau kita lihat orang mati didoakan bangkit, masih ada peristiwa yang terjadi. Tapi yang belah laut belum pernah. Ya kan, jadi luar biasa melalui mujizat. Dan terakhir melalui siapa? Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Yahudi, orang Israel? Mereka apa? Menolak. Sampai hari ini mereka tidak percaya yang datang itu adalah Kristus yang diurapi itu. Mereka masih menanti. Kenapa? Karena konsep mereka tuh Allah datang masa seperti itu. Lahir di kandang sederhana, ya kan? Mati disalibkan. Jadi mereka tidak percaya karena konsep seperti itu. Nah, inilah alasannya kenapa keselamatan sekarang diberikan bagi kita. Jadi kita bersyukur juga satu sisi, mereka menolak, maka kita terima keselamatan. Coba, tolong baca Roma 11 ayat 11. Ini kita masih dalam pendahuluan ya. Berarti masih lama dong ya, nggak terlalu sih 2 jaman lah kira-kira. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Ya, mereka tidak percaya, makanya akhirnya apa? Keselamatan disampaikan sampai kepada bangsa lain. Itu alasannya, saudara ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan siapa Allah itu. Allah itu siapa? Yang pasti bukan orang Arab. Apalagi orang Indonesia. Kalau gitu siapa dong Arab? Arab. Siapa dong Allah? Allah itu apa? Nah, sekarang kita lihat dulu eksistensinya, keberadaannya itu. Allah itu adalah roh dan firman. Kalau di konsep agama Islam, Allah itu adalah zat. Ya, atau zat apa kita nggak tahu kan? Zat cair kan? Zat padat kan? Kita nggak tahu. Tapi dalam konsep kekristenan, Allah itu adalah roh adanya. Nah, coba saudara buka dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ini menceritakan bagaimana waktu Yesus berjumpa dengan wanita Samaria itu yang berdosa, yang punya kebo 6 ekor. Terakhir waktu dia ketemu tuh dia lagi piara 6 ekor kebo yang ke-6 maksudnya. Udah, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ini udah sering kita dengar lah firman. Siapa mau baca? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Ya,
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Allah itu roh Ulang. dan Allah itu roh. terus. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan Ya. kebenaran. Jadi saudara, eksistensi daripada Allah itu adalah roh. Makanya kalau kita menyembah tuh harus dari manusia roh kita loh, batin. Kalau enggak cuma kegiatan agama gitu loh. Datang gereja ada sambil ngantuk-ngantuk, haleluya nyanyi ya kan. Sambil ngantuk-ngantuk, ada yang lagi ngopi. Ya, karena apa? Kegiatan lo kita mau jujur malah agama kayak saudara kita mereka nggak boleh sembarangan loh, kentut aja batal. Mupil batal. Kita saking udah nggak ada aturan gitu. Nah, orang sedalam roh tuh, aduh, nggak bisa diceritakan. Ini pengalaman roh tuh pribadi ya, kita nggak bisa ceritakan. Makanya alami baru kita mengerti. Nah, di sini Yesus bilang pada wanita Samaria, tiba saatnya penyembah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia bilang tadi kita sembah tuh, dia bilang kami menyembah di gunung itu. Yesus dan engkau bilang di Yerusalem. Yesus bilang bukan di gunung, juga bukan di Yerusalem. Tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar menyembah roh, menyembah Bapa dalam roh dan nah, jadi eksistensi Allah itu adalah roh dan firman. Nah, coba buka lagi Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ini juga udah berapa kali saya jelasin. Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Firman Allah. itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Firman Allah. itu adalah Allah. Firman sama dengan Allah. Terus ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman yang Allah itu telah apa? Menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan Ya. kebenaran. Jadi yang pertama, siapa Allah itu? Allah itu eksistensinya, keberadaannya adalah roh dan Kebenaran. firman. Firmanlah kebenaran. Ya. Jadi kita harus mengerti itu, saudara ya. Nah, sekarang sifatnya. Sebab kadang-kadang orang sering bilang, Allah itu adalah kasih. Jadi kesannya Allah sama dengan, padahal itu sifat Allah. Keberadaannya roh dan firman, tapi sifatnya adalah kasih, adalah agape itu loh. Nah, coba, ini ayat terkenal. Coba buka Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah Ya, akan karena dunia begitu ini, besar kasih Allah akan dunia ini. Maksudnya orang-orang berdosa itu yang di dunia ini. Terus sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, dia mengaruniakan, memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya yang kepadanya percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang ya, kekal. melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar apa? Kasih Kasih Allah. Ini berbicara sifat Allah itu adalah kasih, yang disebut dengan agape itu. Ya. Nah, sekarang kita buka lagi Yohanes 1 Yohanes, sama-sama Yohanes ya. Cuma ini 1 Yohanes ayat 1. 1 Yohanes 4 maksud saya. 1 Yohanes pasal keempat. Sudah? 1 Yohanes pasal 4 kita baca ayat 7 sampai 8. Terus kita pindah ayat yang ke-16. Ini semua berbicara tentang sifat. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 dan 16. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, Ya. sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Nah, Allah. stop dulu. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita apa? Saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari
Allah pertama lahir dari Allah, dan yang kedua Mengenal Allah. berarti kalau kita tidak hidup saling mengasihi, mengenal Allah nggak? Terus ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, Ia tidak mengenal Allah. sebab Allah adalah kasih. Nah, pengertian Allah adalah kasih itu berbicara sifat Allah itu. Nah, sekarang kita pindah ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kasih itu kasih agape itu ya, bukan kasih yang saya pernah jelaskan tuh kan. Lihat. Nah, ini semua berbicara tentang sifat. Jadi eksistensinya Allah itu adalah roh dan firman. Sifatnya adalah apa? Kasih. Nah, sekarang kita lihat peranannya. Peranannya Allah sebagai apa? Yang pertama, peranannya sebagai pencipta langit dan bumi serta seluruh isinya. Coba lihat kembali lagi ke Yohanes pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 10. Yohanes pasal yang pertama ayat ketiga sampai dengan ayat ketiga dan ayat ke-10. Segala sesuatu dijadikan Ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dianya dia besar apa dia kecil? Dia besar. Ya, berarti adalah Allah sendiri. Dan tanpa dia Ya. tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang Ya. telah dijadikan. Ya, jadi dia di sini sudah jelas kita lihat perannya sebagai apa? Pencipta. Cipta. Pindah ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan Ya, olehnya, dunia dijadikan olehnya. tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi saudara, jadi apa kita lihat di sini? Jadi peranannya Allah itu sebagai yang pertama sebagai apa? Pencipta langit dan bumi beserta seluruh isi. Jadi semua ini ciptakan Allah. Ya kan? Kalau kita menciptakan atau bukan? Bukan. Semua yang kita lakukan tuh semua sudah ada bahan bakunya. Orang bikin besi nih. Ini bukan dia membuat, apa sih istilahnya? Inovasi atau apa? Karena sesuatunya semuanya udah ada. Ya kan, hanya mengembangkan. Tapi kalau Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita melakukan sesuatu sudah ada, hanya dibuat menjadi lebih bagus saja gitu loh. Ya kan? Nah, Allah sebagai pencipta. Buka lagi Kejadian, saudara. Kejadian, nanti saudara baca aja di rumah lah. Panjang banget kalau kita mau baca tentang peristiwa Kejadian nih. Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai 2. Saya baca aja ya. Kejadian pertama ayat 1 sampai 2. Terus saudara boleh baca dan seterusnya tentang masalah penciptaan ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah, lihat, Allah ada roh itu melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah. Lalu terang itu jadi. Terus saudara baca itu semua masalah penciptaan. Artinya apa saudara? Artinya peranannya Allah itu yang pertama sebagai pencipta. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah. Makanya kenapa kita kalau ada masalah kita datang kepada Dia? Karena Dia pencipta. Amin. Jangan salah alamat. Datang ke dukun, dukun bukan pencipta. Makanya saudara datang ke situ ada apa? Ada dampak yang kita akan keterima. Karena iblis kan tidak pernah berikan gratis. Tapi kalau Tuhan dia adalah Allah yang pencipta. Saya kemarin ngobrol sama siapa? Sama Ferry. Saya bilang kalau kita punya jam rusak, kita tidak mungkin bawa ke bengkel. Hancur. Kita akan bawa kepada siapa? Yang menciptakan jam itu ya. Paling nggak orang yang ahli ya kan. Nah makanya kalau ada masalah datang kepada Dia. Kenapa? Dia pencipta langit bumi dan beserta seluruh isinya. Ini yang pertama, perannya Allah. Yang kedua, sebagai terang dunia ini. Kita kembali ke Yohanes tadi. Yohanes pasal pertama. Ya enggak apa banyak baca ayat, namanya juga mau belajar Alkitab ya kan.
kita bersyukur dah Alkitab tulis dalam bahasa Indonesia kan. Bayang kalau tulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Nah, yang kedua kita lihat tadi perannya itu sebagai pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya. Yang kedua sebagai terang dunia. Yohanes pasal pertama ayat 4-5. Siapa mau baca silakan. Dalam Dia ada hidup. Ya, dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itulah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak Ya, menguasai. kegelapan itu tidak. Menguasainya. Ya, jadi kita lihat sini, ya kan? Jadi yang kedua kita lihat perannya itu sebagai terang dunia. Nah, buka lagi 1 Yohanes 1 ayat 5. Siapa baca? Silakan. Nanti kita lihat di perjanjian lama juga udah disinggung itu. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, Ya. dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang, di dalam Dia tidak ada sama sekali kegelapan. Jadi kita lihat Dia tuh sebagai terang dunia ini loh. Buka lagi Yesaya 9 ayat 1. Siapa mau baca? Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Yesaya 9 ayat pertama. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Yesaya 9 ayat pertama. Saya berjalan di dalam kegelapan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini berbicara nubuatan Yesaya waktu akan datangnya Yesus lahir. 700 sebelum kelahiran Yesus. Terang itu nubuatan sudah sampaikan. Dia yang akan datang itu adalah terang. Itulah Allah menjadi manusia. Jadi kita lihat yang pertama perannya sebagai pencipta langit, bumi serta seluruh isinya. Yang kedua dia sebagai terang dunia. Jadi kita lihat nih ya. Jadi siapa Allah itu? Eksistensinya dia adalah roh dan firman. Sifatnya adalah kasih yang agape itu. Dan yang ketiga perannya sebagai pencipta dan sebagai terang. Nah yang kedua kita akan masuk. Apa akibat atau dampak tidak mengenal Allah? Karena Allah sudah menyatakan diri. Berarti kalau tidak mengenal seperti bangsa Israel kan? Ditolak. Karena apa? Allah sudah nyatakan diri tapi mereka tidak mau menerima, mereka menolaknya. Pasti ada dampaknya dong. Ya kan? Nah, apa akibat atau dampak tidak mengenal Allah? Yang pertama, masuk dalam kebinasaan meskipun beragama, termasuk agama Kristen. Bahkan mungkin sudah aktif di dalam pelayanan. Saudara lihat ya. Jadi yang pertama, orang-orang yang tidak mengenal dia, dampaknya yang pertama masuk dalam kebinasaan meskipun sudah beragama. Kita ini sedikitnya sudah beragama belum? Pernah minta nggak? Nggak kenal. Nah, bayangkan kalau waktu itu kita mati, tujuannya nggak tahu. Loh, kita nggak kenal loh, cuma beragama, ya kan? Maka saya bilang masuk dalam kebinasaan meskipun beragama. Bahkan sudah aktif pelayanan. Kadang-kadang gereja tuh menjadi kebanggaan loh untuk orang pelayanan. Maaf saya ngomong gereja-gereja bisa bekal itu hanya karena rebutan jabatan. Kan viral dulu sampai pendetanya pun ditarik turun dari atas. Ini kenal Tuhan nggak seperti ini? Loh, kita kenal Tuhan ada roh Allah loh yang memimpin, buah itu akan keluar. Ya kan? Nah, jadi masuk dalam kebinasaan meskipun beragama. Jadi agama tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena Yesus tidak membawa agama ke dunia ini. Yesus hanya membawa pribadinya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia tidak membawa agama. Jadi di surga ada agama Kristen nggak? Yang ada cuma pengikut Kristus. Itu arti Kristen. Itu kan saya pernah jelaskan dari kata Kristianos, pengikut Kristus.
Ya, jadi masuk ke dalam apa? Maka tadi Hosea, kita kembali lagi ke kitab Hosea tadi. Di situ dikatakan apa? Umatku apa? Karena apa? Tidak mengenal Allah. Nah, jadi keselamatan didapatkan karena mengenal Allah di dalam siapa? Yesus, bukan karena aktivitas pelayanan. Ya kan? Kita terima keselamatan itu bukan karena aktivitas-aktivitas keagamaan kita lakukan, tapi karena kita mengalami yang namanya pengenalan kepada Yesus, kepada Tuhan yang mencatatkan dirinya. Maka Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tolong bacakan Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi kita bisa belajar hari ini dampak ya tidak mengenal Allah. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Juga selain di dalam Dia. Selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit. Di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat Ya, diselamatkan. tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya dapat kita diselamatkan. Hanya ada. Nah, jadi kita lihat sudah jelas di sini saudara ya. Jadi keselamatan didapat karena kita mengenal tentang kepada Yesus ya. Nah, sehingga tidak masuk dalam kebinasaan itu. Roma 3:23 sampai 24. Siapa mau baca? Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa, terus dan telah kehilangan kemuliaan Allah. telah kehilangan kemuliaan Allah, terus Dan oleh kasih karunia Oleh kasih karunia. dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. ya. Oleh karena kasih Karunia. karunia. Apa arti kasih karunia? Tahu nggak arti kasih karunia? Saya ulang ya. Karena semua orang telah berbuat dosa sejak Adam dan jatuh dalam dosa, dan Hawa semua turunannya menjadi berdosa. Nah, makanya sini Paulus bilang karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia itu ada suatu pemberian yang bukan kita punya andil sama sekali dalamnya. Kalau kita punya andil lalu kita dapat, itu bukan kasih karunia. Tapi kita mendapatkan sesuatu yang tidak ada andil sama sekali. Saudara kalau bekerja setiap bulan dapat gaji, itu kasih karunia bukan? Itu hak kita. Tapi kasih karunia kita tidak buat apa-apa, atau diberikan gitu loh. Itu namanya kasih. Nah, keselamatan kan bukan upaya kita, tapi Tuhan beri. Dia punya dasarnya cuma satu, karena percaya, ya kan? Makanya di situ dikatakan kan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kasih karunia adalah keselamatan hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayat 6. Pasal yang ke-6 saya baca ayat 23 juga berkatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi kita bisa lihat keselamatan, kehidupan kekal itu anugerah yang Tuhan berikan, ya kan? Nah, jadi kita bisa lihat di sini apa akibat dampak tidak mengenal Allah masuk dalam kebinasaan, ya kan? Dan ini tidak ada hubungan dengan aktivitas kegiatan agama kita, kekristenan kita, pelayanan-pelayanan enggak. Tapi orang yang sudah terima Yesus, sudah mengenal, dia pasti rindu melayani. Tapi orang yang melayani belum tentu sudah mengenal. Jadi jangan dibolak-balik ya. Jadi aktivitas pelayanan itu saudara lihat ya. Nah, saya buka lagi satu untuk membandingkan ini biar saudara bisa mengerti nanti pada akhirnya. Waktu kita baca, saya baca ayat ini yang ngeri-ngeri sedap juga nih saudara. Matius pasal 7. Ini udah terkenal juga nih ayat 21 sampai 23. Dari ayat 20 saya coba baca ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan
Nah, jadi orang yang sudah benar-benar mengalami Kristus itu akan mengeluarkan buah. Lalu perhatikan ayat 20 berapa nih? Ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan yang berseru, ya kan? Dulu saya ingat ada dukun Kristen. Dia ngusir setan berdoa pakai ayat Alkitab. Ada lagi satu di balik papan, dukun, masih saudaranya Renner kali, sama-sama dari sana maksudnya. Loh, kita orang Indonesia Timur kan semua rata-rata begitu. Di Cilacap begitu ada juga tuh orang Ambon. Jadi ada kerasukan dia seperti itu. Nah, ini pendeta tentara nih. Jadi dia terkenal diundang orang itu kalau orang kemasukan setan, tapi bukan kayak kita berdoa tenggelam, bukan, dengan dia punya baca-baca itu loh. Tapi ngeri-ngeri sedap juga, ini fakta loh ya kan. Jadi kita lihat. Nah, makanya saya bilang bandingkan dengan ayat ini nih. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia apa? Yang melakukan kehendak Bapakku yang pada hari terakhir, maksudnya nanti pada hari terakhir, akhir zaman ini, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Stop dulu. Berarti ini orang sudah melayani belum? Bernubuat. Apalagi? Dan mengusir setan demi namamu. Terus? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Perhatikan ayat 23. Pada waktu itulah aku, kata Tuhan Yesus maksudnya, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat betapa pentingnya ya kan, kita tuh mengenal dia supaya tidak masuk dalam apa? Kebinasaan. Betul saudara. Membaca ayat ini yang ngeri-ngeri sedap. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat dampak tidak mengenal Allah. Yang kedua, perspektif kita atau sudut pandang kita selalu berseberangan atau bertentangan dengan perspektif atau pandangan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allah selalu itu bertentangan. Nah, coba saudara bandingkan di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Sampai Yesaya harus berkata demikian. Sebab rancanganku, maksudnya rancangan Tuhan bukanlah apa? Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi saudara lihat, perspektif kita itu selalu apa? Orang yang tidak mengenal Tuhan pasti berbeda. Makanya Yesaya ingatkan hal ini. Ya kan? Jalanku bukan jalanmu, artinya jalan Tuhan beda dengan jalan kita gitu loh. Semua selalu berbanding terbalik. Maka saudara, orang-orang tidak mengenal Allah kan mereka tetap bertuhan, tapi kehidupan mereka, tindakan-tindakan hidup mereka ya tidak mencerminkan bahwa mereka itu benar-benar mengenal Allah gitu loh. Ya suka-suka aja mereka ingin lakukan. Nah, Amsal 16 ayat 25, coba baca, siapa mau baca tolong. Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25. Ya. Ada jalan yang disangka lurus. Ada jalan disangka lurus, Tetapi ujungnya menuju maut. ujungnya menuju maut. Lihat. Jadi kita bisa lihat perbedaan konsep-konsep pandangan sudut pandang kita tuh orang yang tidak mengenal Tuhan pasti berbeda. Tapi orang yang mengenal selalu dia datang pada Tuhan, minta Tuhan apa yang dia harus lakukan supaya semua tetap sejalan dengan rencana Tuhan. Contohnya Daud. Makanya dibilang aku berkenan kan? Karena dia selalu apa?
coba benar-benar setiap langkah yang dia ingin ambil, keputusan dia ingin ambil, dia selalu samakan dengan apa? Rencananya Tuhan, maunya Tuhan gitu loh. Pasti tidak akan salah. Pasti tidak akan salah. Makanya Paulus bilang, makanya taruh pikiranmu, taruh perasaanmu seperti terdapat dalam Kristus. Supaya apa? Kita punya sudut pandang itu sama dengan seperti Tuhan. Nah, saya beri contoh saudara. Yusuf tuh disakiti nggak? Dibuang ke sumur. Tadi rencana mau dibunuh nggak jadi. Akhirnya lewat Ruben, udah dia apapun juga dia saudara kita buang aja ke sumur. Ada sumur kering dia buang. Nah, berdasarkan itu akhirnya pas lewat saudagar Midian tuh ngelewat, lumayan juga jadiin duit. Wah, anggap nih apa? Rongsokan tuh apa tuh biasa? Yang pemulung itu loakan apa? Dia anggap kayak loakan Yusuf. Udah kita jual. Sejak saat itu apa? Yusuf menjadi apa? Menjadi budak. Udah. Secara pandangan manusia selesai. Karena budak itu sudah tidak mungkin menjadi orang merdeka. Pada konteks zaman perbudakan zaman itu disebut dengan doulos. Selalu dikasih anting-anting di sini. Jadi setiap orang yang membeli budak itu, dia dipasang anting-anting lalu dicap dari siapa? Nama si pemilik itu. Makanya kalau saudara lihat sapi-sapi dulu kan ada kadang-kadang ditulis nama singkatan apa, dipakai besi panas tuh loh. Supaya kalau gabung dengan sapi-sapi yang lain lagi di apa? Makan rumput, mereka gampang mengenalnya. Nah, budak seperti itu. Artinya sudah nggak ada harapan. Tapi saudara lihat, pertolongan Tuhan mengangkat dia sampai akhirnya menjadi Perdana Menteri. Setelah dia jadi Perdana Menteri, saudaranya kenal lagi nggak dia? Udah nggak tahu kemana. Waktu pasti saat masa pacaklik. Saudara lihat, waktu itu Yusuf sudah jadi Perdana Menteri. Mereka datang ke Mesir karena mendengar di sana banyak gandum. Mereka datang untuk membeli. Mereka sudah tidak kenal lagi yang mereka sedang hadapi. Duduk di kursi kebesaran itu adalah Yusuf. Begitu Yusuf lihat mereka, Yusuf kenal loh. Dan waktu dia lihat itu, saudara tahu apa? Dia nangis, masuk ke kamar menangis. Ini tangisan karena rasa rindu, kangen karena kasih itu loh. Akhirnya singkat cerita, semua cerita udah terbongkar. Mereka tahu ini rupanya orang yang dulu kita buang nih, sekarang jadi Perdana Menteri. Takut nggak? Biasa gitu. Ya kan? Sudah ketakutan. Lalu dibilang, udahlah suruh kami ini udahlah siap jadi budakmu aja lah. Jadi itu kan. Akhirnya apa? Yusuf tidak mau terima. Dia tetap menyadari ini keluarganya, saudaranya kan. Nah akhirnya dia bilang, baca Kejadian 50 ayat 20, saudara lihat. Ini luar biasa lah sudut pandangnya. Kejadian 50 ayat 20. Apa katanya Yusuf itu? Kejadian 50 ayat 20. Iya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, mereka-rekakan jahat bagiku terhadap aku ini loh. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya mau tanya, ini sudut pandang Yusuf atau sudut pandang Tuhan? Kalau dia pakai sudut pandangnya, balas, tangkap, habisin orang ini. Tapi dia pakai sudut pandang siapa? Allah, Tuhan. Lihat, dia bilang kamu merancangkan yang jahat bagiku, mereka-rekan, tapi Allah mereka-rekan untuk kebaikan seperti yang terjadi sekarang ini, untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Wih, dahsyat ya kan? Dia perspektifnya, sudut pandangnya tuh sama sudah dengan Allah. Dan orang yang mengenal Allah itu harusnya memiliki sudut pandang seperti itu. Nah, jadi kita lihat dampak dari tidak mengenal ya sebaliknya ya kan, sudut pandang kita ngawur juga ya kan. Sampai kalau lagi marah pun kita lupa tuh firman yang mengatakan saling mengasihi, apa kasih-kasih ya kan. Lalu kita bilang kita kenal Allah ya kan. Ya, sudut pandang udah pasti berbeda lah. Jadi mau lihat orang mengenal Allah atau enggak, lihat aja kehidupan kesehariannya, mengambil keputusan, langkah-langkah yang dia kerjakan. Dari situ sudah bisa tercermin perspektifnya dia bagaimana. Dari sikap keputusan yang dia ambil, langkah-langkah yang akan dia ambil. Nah, saya beri contoh. Saudara kalau disakiti orang apa? Naluri manusia.
Ya? Itu konsep pandangan Tuhan atau bukan? Itu sederhana kan? Memang manusia sih bisa sakit, betul. Tapi kan kita harus tetap menaklukkan diri kita di bawah firman. Amin. Yang ketiga sekarang kita lihat. Dampak tidak mengenal Allah itu. Dan sebaliknya tentu, waktu kita juga mengenal, pasti kebalikannya. Yang keberapa? Yang ketiga. Keinginan kita selalu berseberangan dengan keinginan Tuhan, atau cenderung tidak taat, atau cenderung memberontak. Ya kan? Jadi yang ketiga, keinginan kita selalu apa? Berseberangan dengan keinginannya Tuhan. Cenderung tidak taat lah, atau memberontak. Nah, saya beri contoh dalam Alkitab, ada satu cerita yang bagus. Siapa? Yunus. Buka Yunus pasal 1. Yunus ini berontak banget. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 4, saya baca ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi orang Niniwe itu udah brengsek, berdosa, kacau balau gitu. Ya, ternyata Tuhan suruh Yunus pergi ke situ. Tetapi Yunus bersiap untuk larikan diri ke. Saya mau tanya, ini pemberontakan atau ketaatan? Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul, hancur. Nah, saudara lihat, nanti saudara boleh baca cerita akhirnya mereka buang pundi ini, pasti ada nggak beres nih. Akhirnya kedapatan siapa? Yunus dibuang. Begitu dia buang, laut jadi tenang, tapi dia ditelan oleh paus. Ikan paus, ikan besar lah. Ya enggak tahu mau ikan paus kayak ikan apa ya kan? Pokoknya ditelan ikan besar ya kan? Bersyukur loh, Tuhan masih beri kesempatan kedua loh. Iya kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa Yunus itu berontak? Jelas berontak tidak taat. Kan harus ada dasarnya. Kenapa? Dia tidak bisa terima. Kenapa bangsa Niniwe yang udah berdosa kok masih Tuhan menyelamatkan? Kayak kita kan gitu. Udah Tuhan habisin, gue kesel sama dia kan. Itulah kira-kira begitu. Habisin aja kan maunya kita gitu kan. Sementara dia tidak tahu Allah itu dalam kedaulatannya melihat betul bangsa di Niniwe itu hancur, gak karu-karuan. Tapi Allah tahu dalam kemahatauannya, dia Allah yang providensi ya, melihat jauh. Dia tahu waktu Injil diberitakan, bangsa itu bertobat. Yunus gak tahu, cuma ngeliat, gila gue disuruh lagi ke sana beritakan Injil, habisin kayak gitulah kira-kira gampangnya. Makanya dia lari ke Tarsis. Nah, tapi Tuhan masih beri kesempatan kedua. Ditelan ikan besar, akhirnya dia sadar, dia kembali lagi. Coba baca seterusnya. Akhirnya waktu dia beritakan Injil, bertobat gak? Seluruh disuruh berpuasa. Malam pertobatan yang luar biasa ya. Jadi saudara lihat di sini, kadang-kadang keinginan kita selalu berseberangan dengan keinginan Tuhan. Contoh Yunus. Disuruh ke sana. Makanya ketaatan itu sebenarnya gak perlu mengerti. Ketaatan tidak perlu mengerti. Ya taat ya. Taat aja gitu loh. Memang ngeri-ngeri sedap loh saudara. Saudara pernah nggak? Ya saya ini, makanya kemarin saya kotak Salatiga itu sebenarnya tuh ya menjadi memori juga, kenangan. Akhirnya kemarin juga lewat tuh tempat kos Bugem, ternyata sudah nggak kayak dulu lagi, udah berubah juga kan. Nah saya tiap kesana selalu tuh kayak
mengingat kembali gitu loh suatu kehidupan saya. Jadi kemarin ngomong kan Ibu Turia mau Morgan karena tahu mau sana dia mau ikut kan, ya udah betul sana tahu mau itu udah diikut pelayanan bawa gitar gitu kan. Tapi begitu saya depan gereja saya bilang ini tapi sudah nggak ada nih pohon apa? Pohon pete yang saya lihat pohon pete itu mau nimpa saya gitu loh. Itu berarti saya udah depresi kan? Udah nggak ada itu, jadi kayak bengkel mobil bawa gereja juga udah berubah. Maka saya bilang paling senang, sukacita banget tuh lihat gereja mengalami kebangunan kan, itu senang dong ya kan. Tapi sudah pohon pete itu udah nggak ada. Dulu saudara tahu, saya baru 1 minggu itu saya di kamar tuh lihat pohon pete tuh pakai jekat mau nimpa saya. Itu depresi rupanya ya kan. Udah nggak betah. Hari pertama saya nggak bisa tidur, saya duduk di pinggir jalan saudara. Itu seumur hidup kan. Baru saya mengalami hal itu. Tapi saya tetap percaya Tuhan izinkan, Tuhan beri kekuatan. Buktinya satu-satunya orang, 2 orang akhirnya yang bisa bertahan pelayanan situ 1 tahun saudara. Termasuk saya. Nah ternyata itu akhirnya baru saya merasakan satu keindahan hidup tuh loh. Apa setelah baca firman, ya setiap orang berbeda prosesnya ya, tidak harus seperti saya. Tapi maksud saya setiap saya kesana tuh ya teringat lagi gitu loh. Suasana itu membuat komitmen kita tuh semakin sangat sungguh dalam Tuhan. Karena memang Tuhan tuh nggak pernah manggil kita terus tanpa diproses. Pasti lewat sebuah proses ya kan. Nah akhirnya baru mengerti, begini rupanya hidup dalam Tuhan. Makanya saya bilang saya pegang 4 hal itu. Yang terakhir setelah saya harus meninggalkan kota Salatiga, saudara tahu untuk psikologisnya mempengaruhi saya sampai saya misalnya lagi 1 bulan kan, atau masih 2 bulan, saya sengaja ngebayangin saya masih 1 bulan. Itu kan pengaruh supaya rasa cepat kan. Tiap hari tanggalan tuh lingkarin kayak tanggal merah. Ini Nah sekarang ada anak dari seminari, cewek. Tinggalnya di mana tuh? Priuk sana tuh apa? Yang Kumarunda di jalan tuh? Bukan apa? Bukan. Pokoknya daerah sana lah. Cakung. Cewek, dia baru selesai dari Fakultas PAK. Rupanya dia diutus sama Bapak Pendeta Amos Hosea kan, gembala dari Ebenezer GBI Ebenezer Sebaik Tasim di sana. Enak, dikontrakin, dibuat kosan. Kita kan nggak bisa. Itu pertama. Yang kedua kan era pelayanan sudah berubah. Nah kita zaman dulu, itu namanya gembala. Tanya Om Yori juga tahu lah semua. Era-era sekarang udah berubah lah. Tapi saya bersyukur akhirnya terakhir sebelum saya meninggalkan kota itu, dalam berdoa saya siang hari itu, tiba-tiba suara itu tanya, ngapain kamu di sini? Saya tahu tuh suara Tuhan, saya nggak tahu kenapa Tuhan, saya tanya. Yang pertama, orang mau melayani aku harus melayani dalam kerendahan hati. Yang pertama. Yang kedua, orang mau melayani aku harus melayani dalam kasih. Makanya dipraktekkan itu, saya melayani orang-orang sederhana. Dulu kan nggak mungkin mau ngerti gitu. Dari Jakarta ya kan, saya melayani orang-orang sederhana seperti itu. Yang ketiga, orang melayani aku harus dalam kesetiaan. Kita harus setia iring Tuhan, amin. Dan yang keempat, jaminan peliharaan dalam hidupmu, aku yang jamin. Itu saya pegang sampai hari ini, tidak akan pernah lupa. Itu satu proses kan. Nah, jadi akhirnya itu membuat saya belajar semuanya. Keinginan-keinginan selalu kita melakukan seperti juga apa yang Tuhan mau. Kita boleh dong punya keinginan kan, tapi kita nyatakan pada Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki ya Tuhan buka jalan, kalau Tuhan tidak kehendaki tutup jalan ya kan. Ini kan pemahaman kan, supaya apa? Supaya kita memiliki satu perspektif yang sama dengan sudut pandangnya Tuhan ya. Jadi tidak seperti Yunus, dia pergi tapi bukan ke Tarsis, mungkin pergi ke satu kota tuh deh beli kartis tiket kapal, dia pergi ke Tarsis ya. Tapi kita bersyukur Tuhan masih beri kesempatan yang kedua, amin. Jadi kita bersyukur kita bisa kacau-kacau, masih adalah kesempatan kedua, ketiga, keempat ya kan. Tapi kalau kita tidak mau berubah tuh makin hari makin sulit gitu loh ya. Jadi ya harus siap berubah. Yang keberapa sekarang? Keempat, kita lihat ya dampaknya daripada kalau kita tuh
tidak mau mengenal ya dapat, tapi sebalik kalau kita mengenal juga hal yang berbeda terjadi. Yang keempat, iman kita hanya berjalan berdasarkan asumsi diri sendiri. Jadi kita beriman tapi sebenarnya asumsi diri gitu loh. Iman itu hanya angan-angan, asumsi-asumsi. Nah, saya beri contoh, saudara lihat di dalam Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13, sudah? Kejadian pasal 13 ayat 7 sampai 12. Siapa yang mau membacakan? Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Ya. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para penggembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku, dan jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya. Saudara lihat, ini jadi ceritanya gini saudara. Lot itu keponakan Abraham. Dia sejak masa muda ikut Abraham. Lalu Abraham diberkati, lalu Abraham kasih berkat juga kepada si Lot keponakan, dikasih kambing, domba, semua. Pokoknya luar biasa lah Abraham ini, kita tahu, maka dibilang bapak segala orang beriman kan. Nah, sampai satu saat berkat-berkatnya itu sudah dia alami, berkat luar biasa, dan rupanya dia juga karena sudah dapat berkat bagian daripada Abraham memberi kambing, domba, nah dia juga sudah bisa piara orang untuk mengurusnya gitu loh. Kayak khusus, kayak apa sih? Ya, orang kayak budak-budaknya gitulah. Nah, tapi seringkali budaknya dia dengan budak Abraham ini apa? Berkelahi. Lihat. Nah, Abraham lama-lama lihat ini kan nggak nyaman gitu loh. Emang beda kan sudut pandangnya tuh loh. Orang dalam Tuhan tuh beda. Daripada nanti kita juga bisa ribut kan gak enak kan? Dia nggak mau ribut ya kan? Yang sebenarnya nggak tahu diri siapa? Lot. Akhirnya dia bilang, udah sekarang pisahkan aja kan. Ini begitu luas. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu yang ke kanan, aku ke kiri. Saya mau tanya, yang normalnya harusnya Lot mendahului Abraham atau Abraham yang nawarin? Harusnya Lot bilang, udah om aja duluan om. Ya tahu diri dong, lu sudah diberkati. Ya kan? Ternyata apa? Sengaja pilih yang kelihatannya penuh air yang subur kan. Sisanya baru bagian. Dan saya mau tanya, akhirnya apa jadinya? Sodom dan Gomora itu sampai Tuhan turunkan api dan belerang, hangus ini. Tapi lihat apa yang dilakukan Abraham. Dia masih berdoa tawar-menawar kan. Tuhan, sekiranya ada yang sekian orang, engkau mau habisin enggak? Kata Tuhan apa? Tidak. Terus tawar-menawar, terakhir enggak ada ya kan? Tinggal 5, akhirnya enggak ada. Cuma tinggal 2, siapa? Abraham dan Lot dan istrinya. Setelah keluar pun sebelum api belerang itu turun, masih menoleh ke belakang. Istrinya pun tertinggal. Sampai sekarang kalau di Mesir saudara bisa lihat itu. Tanahnya itu memang tanah bergaram. Jadi tanah tuh asin. Sampai sekarang masih ada tuh ya. Saya nggak tahu apa itu benar-benar itu kan. Jadi kayak tiang gitu loh, tinggi itu kan. Lalu memang di situ mengandung garam. Jadi saudara kayak kristal putih di tanah. Aneh loh, bukan di pinggir laut kok itu. Ya kan? Jadi tiang garam ya. Saudara, nah kita bisa lihat di sini apa yang saya sampaikan di sini. Saudara lihat, iman yang seperti yang dialami oleh Lot itu apa? Berdasarkan apa? Asumsi. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Tapi beda dengan Abraham kan, imannya karena bergantung pada Tuhan ya kan. Akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Sampai hari ini
kita diperhitungkan untuk menerima janji Tuhan tuh karena Abraham. Siapa yang ada dalam Kristus, dia diperhitungkan sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima seluruh janji Allah. Ya, karena Bapak Abraham, ya. Jadi saudara lihat ya. Jadi yang keberapa nih? Yang keempat ya. Iman hanya berdasarkan apa? Atau berjalan berdasarkan Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan pasti itu. Asumsi, mungkin begini, asumsi aja saudara ya. Nah, yang terakhir kita lihat, orang yang tidak mengenal Allah, dampaknya demikian juga sebaliknya dari yang sungguh-sungguh mengenal Allah ya. Yang terakhir, kebenaran-kebenaran yang dihidupi adalah standar kebenaran dunia atau standar kebenaran manusia, bukan kebenarannya Tuhan. Jadi kebenaran yang dia pakai untuk menjalani keseharian hidupnya itu dia pakai semua standar kebenaran siapa? Dunia. Kebenaran manusia, ya kan? Makanya Alkitab bilang dalam Mazmur 109 ayat 119 ayat 105, firman-Mu adalah, firman itu sama dengan kebenaran. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya kan? Kenapa? Pemazmur bilang firman-Mu adalah terang bagi kakiku dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa? Karena dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman itu adalah kebenaran. Maka Yesus juga bilang, akulah jalan. Dia adalah firman menjadi manusia. Ya, jadi saudara lihat orang-orang yang tidak mengenal Allah, kebenaran-kebenaran yang mereka pakai itu standarnya selalu kebenaran manusia, kebenaran standar dunia lah, nggak ada bedanya lah. Ya kan? Ya saya beri contoh lah. Ya kalau kita tidak korupsi gini, gimana kita mau hidup? Bagaimana kita akan melakukan ini dan itu, ya kan? Bagaimana kita menyekolahkan anak? Saya mau tanya, itu standar kebenaran siapa yang saudara dengar? Manusia. Dunia. Semua gitu kan? Kita hidup jujur, misalnya di satu tempat, kita dimusuhi dengan tidak jujur. Stres sendiri, ya kan? Itulah kebenaran dunia dan kebenaran manusia. Tapi kalau kita tetap dalam kebenarannya, maka Dia akan membela kita. Makanya Yesus bilang, kalau kamu mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Dibelanya kita. Orang boleh merancangkan yang jahat seperti Yusuf kan, tapi Allah merancangkan untuk kebaikan. Jadi sebenarnya hidup kekristenan ya beginilah. Tantangan pasti ada, justru tantangan itu Tuhan ingin mengizinkan terjadi supaya kita mengenal Dia lebih lagi, amin. Kalau enggak kayak siapa tuh? Yang saya katakan tadi tuh Ayub. Dulu aku kan cuma kenal karena kata orang, sekarang aku alami sendiri. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi masalah tantangan itu sebenarnya supaya kita mengenal Dia, amin. Jadi bukan menghancurkan loh. Nah, saya kira ini aja yang kita bahas malam ini tentang hidup dengan pengenalan akan Allah ya. Jadi kita bukan mengetahui tentang Tuhan, tapi kita mengenal tentang Dia di dalam Yesus Kristus ya. Karena Dia itu adalah keberadaannya roh dan firman, sifatnya agape atau kasih, perannya sebagai pencipta langit, bumi beserta seluruh isinya sebagai terang dunia itu. Dan dampak daripada orang tidak mengenal, begitu juga sebaliknya, orang mengenal pasti kebalikannya, masuk dalam kebinasaan. Tapi kita yang kenal masuk di dalam apa? Masuk dalam kekekalan hidup bersama Dia, dengan Dia dan memerintah bersama dengan Dia. Terus perspektif sudut pandang kita selalu apa? Sama dengan Tuhan. Tapi orang tidak mengenal selalu berseberangan. Keinginan kita selalu berseberangan, yang tidak mengenal selalu berseberangan dengan keinginannya Tuhan, ya kan? Tapi kita mencari keinginan, kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan iman kita hanya orang tidak mengenal berdasarkan asumsi diri sendiri gitu loh ya. Tapi kita enggak, karena kita kenal. Dan terakhir, standar kebenaran kita bukan apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan. Saya kira demikian saja. Ada yang mau share? Mau tanya? Ada yang mau nanya? Oh, saya kira mau nanya, Siti. Ini sih
waktu kan kita belajar tadi kita menyembah dalam roh dan benar. Lalu yang waktu ada Pastor James ya namanya. Oh ya, Pastor James. James. Yang waktu khotbah itu waktu minggu. Yang James siapa itu? Pastor Suaminya suaminya. Oh, suaminya Pastor Suba tuh, yang orang bule tuh ya. James ya. Iya, Pastor James. Itu kan dia bilang gitu membuatnya Pak Gembala itu bahwa Pak Gembala itu rohnya berkenan gitu, penyembahannya berkenan. Dia bilang gitu, wah keren banget ya gitu. Nah, ini keren banget itu Pak Gembala menyembah dalam roh dan kebenaran dan berkenan gitu. Terus seringkali gitu ya kadang saya bertanya gitu, gimana sih kalau misalnya kita tahu gitu loh penyembahan kita tuh berkenan gak sama Tuhan, Tuhan terima nggak gitu kan, persembahan kan ada yang diterima ada yang enggak, itu kayak Kain dan Habel ya. Iya dia terima gitu, yang Kain sama Habel itu ada yang nggak diterima ada yang enggak, karena mempersembahkan yang satu mempersembahkan yang buruk, yang satu persembahkan yang baik gitu. Nah terus seringkali bertanya gitu, itu kita penyembahan kita berkenan gak ya sama Tuhan, bagaimana caranya kita tahu bahwa penyembahan kita itu berkenan gitu di mata Tuhan. Terus ya seringkali bertanya-tanya gitu aja sih. Oh, itu pertanyaan seperti itu. Ya. Yang pasti sesuatu berkenan tuh waktu hati kita bersih. Kepada siapa? Kita bisa buat salah ya, orang lain juga bisa buat salah sama kita. Tapi selama hati kita bersih, nggak ada kebencian, nggak ada apa-apa, bersih gitu loh, tulus, itu pasti berkenan. Jawabannya cuma itu yang saya bisa beri. Jadi ketulusan hati, ingat gak orang bawa persembahan tuh dua waktu datang bait Allah, iya kan? Datang itu kan, terus Yesus bilang kalau engkau bereskan dulu dengan apa? Kalau engkau ada berbuat suatu kesalahan, sakit hati, padahal datang beresin dulu, baru datang kemari bawa persembahan, ya kan? Itu satu. Contoh yang lain lagi, lihat janda miskin yang membawa uang cuma 2 keping, ya kan? Sementara orang-orang Farisi mungkin yang hadir bait Allah, jor-joran supaya orang lihat. Mungkin sebelum masuk kantong kolekta nih, kalau saya pakai gambar, mungkin sengaja dia kibarin dulu, ya kan? Lihat. Tapi Yesus bilang apa? Karena Yesus berdiri di pinggir kotak itu. Dia bilang dari semua persembahan yang terbesar adalah janda ini. Kenapa? Dia beri dari apa yang ada pada dirinya dengan ketulusan hati. Nah, jadi yang bisa tahu kita. Makanya kan kita perlu beresin setiap hari. Kita bisa salah ya, orang lain juga bisa salah pada kita. Yang penting kita beresin hati kita bersih. Nah, itu aja. Yang saya cuma tahu itu. Jadi ketulusan hati. dia cuma berpikir gini, kalau kita ada enak menyembah Tuhannya, damai gitu. Iya. Berarti ya gitu aja sih. Betul. Sampai kita kadang-kadang bisa rasa dekat, sampai udah memuji menyembah Tuhan, kita rasa dekat, keintiman, rasa ada damai, ada sukacita. Kadang kalau lagi ada masalah kita kayak susah gitu, ya udah nggak udahlah gitu ya kan. Tapi kalau kita rasa damai ya udah itu. Iya, ada rasa damai, ada sukacita. Emang waktu ada masalah menyanyi itu susah loh, ya kan? Memuji menyembah kalau ada masalah tuh. Nah, justru yang namanya korban itu dalam keadaan kita berat tapi kita melakukan itu namanya korban. Itu namanya sampai namanya korban pujian itu loh. Kita ada masalah, beban, maunya itu kan, tapi kadang-kadang mungkin nyanyi sambil nangis, ya kan? Itulah bagian dari korban itu, penyembahan itu kan. Korban tuh sampai kadang-kadang rasa sakit kan, namanya korban. Bayangin kita kalau lagi semuanya oke, aman, tapi begitu ada masalah, tantangan, harus berdoa tuh kan. Kadang-kadang nggak bisa buat apa-apa, kita berdiam diri, diam aja, udah nggak mau mengeluarkan kata-kata pun susah. Nah, itu yang Roma 8 ayat 26. Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, karena kita tidak tahu, kita tidak bisa berkata-kata, tapi Roh membantu, dan Allah tahu isi hati kita karena Roh itu. Nah, jadi orang kadang-kadang dalam tekanan dia susah loh berdoa tuh. Dia cuma berdiam diri, tapi sebenarnya dia berdiam diri bukan berdiam pasif ya, aktif, dia hubungan dengan Tuhan, tanpa kata-kata yang keluar, bisa menangis saja. Nah, Tuhan tahu.
Jadi itu memang masalah perkara namanya udah perkara rohani, memang susah-susah gampang, saudara. Tapi orang yang sudah makin dalam Tuhan, dia punya kepekaan. Misalnya orang berdoa, kita suruh dia berdoa seseorang, kita bisa rasa ini berdoa karena emosi atau berdoa karena dalam roh, beda. Bisa dirasakan kok itu. Cukup? Atau ada lagi yang mau nambah-nambahkan? Ya, jadi kalau supaya berkenan, ya hati kita aja udah beres dengan Tuhan, udah aman. Kita bisa salah, minta ampun. Orang juga bisa salah, emang ampuni, selesai kan. Karena memang tuh masalah hati sih kalau dalam kekristenan itu. Kalau agama-agama kan masalah lahiriah. Maka Yesus bilang sunat hati. Itu masalah waktu masalah sertakan najisan, persembahan, ya kan. Yesus bilang, alah yang najis-najis tuh masuk di mulut, keluar di belakang, ya kan. Tapi dia bilang apa? Sunatlah hati. Jadi artinya satu gambaran kiasan tuh hati dibersihkan lah gitu kan. Saya kira itu aja ya. Jadi kalau bisa tahu berkenan, ya pokoknya kita bisa tahu hati kita ini bersih nggak? Ada kebencian nggak? Ada dendam nggak? Ada iri hati nggak? Ada hal lain nggak? Selama itu ada, pasti itu hambatan. Ya mungkin tetap bisa berdoanya kan, tapi masalah berkenan nggaknya kan? Kayak Daud lah, Daud kan pernah, buat berdosa juga kan, tapi hatinya tuh bersih. Begitu dia ditegur sama Nabi Nathan kan, langsung menangis kan, minta ampun. Nanti baca dalam Kisah Rasul pasal 13, coba kita buka. Ini saya perlu baca ini, kalau kita sampai seperti itu dahsyat banget. Kisah Rasul pasal ke-13 ayat keberapa ini? B. Ayat berapa? 22B. Ayat 22. Nah, tolong bacakan. Roma 13 ayat 22. Kisah Rasul 13. Kisah para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Berkenan di hatiku. Nah, bukan berarti dia tidak berbuat salah loh. Ini saya pakai tanda petik. Sebenarnya kita berbuat salah, Tuhan maklumi dalam tanda petik ya, bukan sengaja. Kenapa? Kita masih hidup dalam daging nih loh. Waktu kita bertobat kan roh kita dibarui. Daging ini masih lama. Masih lama, maka setiap hari kan bertentangan kan. Kita lagi dalam keadaan kepepet, lihat ada dompet orang pama. Atau ada uang orang betul digeletakkan, itu kan tantangan loh. Ya kan? Ambil. Tapi roh bilang jangan lu, ya kan? Itu karena apa? Ini loh belum Nah nanti, jadi rohnya sudah baru, tapi tinggal di tubuh yang lama. Nah kapan ini baru? Nanti waktu Yesus datang kedua kali. Alkitab bilang yang dia datang, yang masih hidup yang sudah mati dalam Tuhan akan dibangkitkan pertama dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Yang masih hidup diubah seketika menjadi tubuh yang baru. Nanti pada akhir zaman waktu Yesus datang, itu baru sempurna. Nah, rohnya sudah baru sekarang, nanti tubuhnya baru, hidup di dalam kesempurnaan. Nah, ya sekarang kita masih tantang. Tapi yang penting begitu salah ya bereskan, minta ampun kan. Makanya doa Bapa kami kan, ampunilah akan segala kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, ya kan. Setiap hari malam mau tidur, Tuhan ampuni mungkin salah pikiranku, perkataanku menyakiti orang, menceritain orang. Setiap hari kita perlu melakukan pengampunan supaya berkenan ini loh, kayak Daud. Daud gila kalau lihat dosanya. Ambil bini orang, direkayasa supaya mati, dibunuh, akhirnya berhasil loh, sukses. Nabi Nathan datang tegur dia, langsung bertobat. Ingat loh, raja tuh memegang tiga apa tuh? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu dipegang dalam kekuasaan raja. Dia bisa, waktu itu dia bisa bilang tangkap Nabi Nathan, bunuh dia, bisa. Tapi dia nah makanya Kisah Rasul 13
aku berkenan. Wih, itu kalau sudah tingkat berkenan udahlah. Itu nangis sedikit. Oh, minta jodoh ini dia, ya kan? Dia berkenan. Kan perkenanan Tuhan penting kan, lagu itu apa? Berkenan ada kan lagu apa? Ya. Ada lagi? Ada lagi enggak? Jadi yang penting sekarang hidup kita mengenal Dia. Amin. Dari hari, artinya terus. Jadi begini loh, pengenalan kita tuh juga tidak langsung dewasa, enggak. Itu satu proses perjalanan. Ya kan, makanya Rasul Paulus pakai istilah anak-anak yang bayi masih minum susu, udah kenal, tapi tingkatnya masih bawah. Nah, nanti dia meningkat menjadi mulai makan makanan yang agak lembek kayak anak bayi itu kan, terus sampai makanan keras. Jadi pertumbuhan kita tuh memang seperti itu. Jadi ya bukan juga karena ya bayi itu kan kalau minta sesuatu kan nangis. Ya kan? Sedikit-sedikit mau kencingnya nangis. Nah masa udah dewasa begitu, udah 17 tahun, 18 tahun sobok kumis mau kencing, nangis, minta, itu bukan digendong sama mama ini, ditempel gitu. Jadi perjalanan rohani kita tuh sebenarnya seperti itu, saudara ya. Jadi pertemuan, maka setiap orang ini berbeda. Nah, cepat atau enggak ya tergantung kita. Makanya salah satu pertumbuhan sebenarnya kayak kita begini nih loh. Kita kan dapat. Tadi kan kita belum dengar firman ini kalian tentang Hosea 4 kan? Atau pernah dengar cuma sekedar itu kan? Berarti kan kita diberi makan ini supaya kita menjadi apa? Dewasa kan? Lama-lama makanannya lebih keras.